Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercintaku dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita bersama menggemahkan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini ada pertanyaan saudara sahabat kita dari NTB. Mari kita perdengarkan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan santunku guru. Saya Mahdi dari Lombok Tengah yang pernah guru baiat dulu. Kalau nggak salah sudah 1 tahun lebih guru. Jadi begini guru, saya ingin bertanya bahwa di dalam hidup ini ada susah, ada senang, ada bahagia, ada menderita, ada sehat, ada juga sakit. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, jika hidup ini adalah Allah, lalu siapakah yang merasa sehat? Siapakah yang merasa sakit? Siapakah yang merasa senang? Siapakah yang merasa susah? Itu saja pertanyaan saya guru, singkat. Dan salam hormatku guru, salam santunku guru kembali. Mudah-mudahan di dalam bulan puasa Ramadan ini guru senantiasa sehat walafiat bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, bila hidup ini hanya Allah, lalu ketika kita sakit, ketika kita sehat, ketika kita bahagia, ketika kita sedih, itu semua siapa
Berarti Allah sakit, Allah sembuh, Allah sehat, Allah payah, Allah baik, Allah buruk, Allah taat, Allah maksiat. Intinya begitu kan pertanyaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ilustrasinya begini. Ketika kita punya televisi yang agak tua, yang diproduksi sudah lama, TV tabung seumpama. Power dan listriknya sama-sama hidup. Baik yang ada di kulkas, ada yang di TV, power listriknya, ada yang di radio, ada yang di HP, ada yang di lampu, ada yang di AC, dan sebagainya. Lalu kenapa TV itu bisa rusak? TV itu bisa konslet. Berarti kan bukan salahnya powernya. Powernya tetaplah power yang menghidupkan TV. Jadi yang ada masalah adalah TV-nya. Bukan powernya yang rusak. TV-nya lah yang rusak. Sama halnya badan-badan kita ini kadang sehat, kadang sakit. Kadang bahagia, kadang sedih. Kadang susah, kadang senang. Kadang taat, kadang maksiat. Kadang baik, kadang buruk. Semuanya tergantung pada tiap-tiap diri manusianya. Bila di dalam hati, di dalam diri manusianya masih mentuhani hidup dan badan ini, maka manusianya pasti jatuh ke dalam kepayahan. Manusianya jatuh di dalam kedzaliman. Manusianya jatuh ke dalam kesusahan, yakni selalu menggerutu bila tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Jadi bedanya antara taat dan maksiat. Jadi bedanya antara kanan dan kiri. Jadi bedanya antara hitam dan putih. Jadi bedanya antara kaya dan miskin. Jadi bedanya antara senang dan susah. Itu semua tergantung hati manusianya. Contoh, bila di dalam diri, hidup dan badan ini masih dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri yang mentuhani di dalamnya, maka ketika kita sehat, diri kita merasa bangga, merasa senang, merasa bahagia dengan kesehatan yang kita alami. Dan ketika diri kita sakit, kita merasa menggerutu, kita merasa kecewa dengan kondisi sakitnya badan kita. Kita merasa sedih, kita merasa susah di dalamnya. Jadi antara sehat dan sakitnya sama-sama tidak selamat menuju kepada Allah. Karena sakitnya akan membuatnya ia sedih, susah, menggerutu, kecewa, dan ketika sehatnya merasa bangga dengan rasa sehat yang dialami karena di dalamnya ia merasa sebagai penjaga kesehatan dirinya sendiri. Jadi sama-sama roji'unnya antara sehat dan sakit, roji'unnya kepada hawa nafsunya. Dituhani oleh hawa nafsunya.
pasti keduanya sehat dan sakitnya sama-sama tidak selamat. Sehat dan sakitnya sama-sama tersesat pulang rojiun kepada manusianya. Itu contoh antara sehat dan sakit. Sekarang contoh taat dan maksiat. Ketika kita melakukan ketaatan demi ketaatan, ketika kita melakukan perintah-perintah syariat-syariat agama, yakni sholat 5 waktunya rajin, sholat duhanya rajin, sholat tahajudnya rajin, baca Al-Qur'annya rajin, sholawatannya rajin, zikirannya rajin, dan sebagainya. Perbuatan baiknya rajin, sedekahnya rajin, puasanya rajin, notok 1 bulan di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi di dalam hati kita semua itu masih roji'un, pulang bertajalli kepada hawa nafsunya ketimbang bertajalli pada Tuhannya. Buktinya apa? Buktinya kita merasa lega ketika kita sudah merasa berbuat ketaatan secara dohiriah. Kita merasa senang di dalamnya. Kita merasa bangga di dalamnya. Dan kita merasa mulia di dalamnya. Inilah ketaatan yang hancur. Ketaatan yang tenggelam di dalam kemanusiaannya. Kemudian kemaksiatan. Kita di dalamnya tidak melakukan sholat. Meninggalkan perintah-perintah agama, sholat tidak dikerjakannya, zikiran tidak dikerjakannya, sholawatan tidak dikerjakannya, ibadah-ibadah puasa tidak dilakukannya, perbuatan baik-baik ditinggalkannya, ia selalu berbuat yang buruk-buruk secara dohiriahnya. Yang dilakukan adalah main, penjudi, minuman keras, dan sebagainya. Di dalam hati kita, ketika itu berlaku atas diri kita, kita pasti dirundung kegelisahan, dirundung kekecewaan, dirundung selalu dan selalu merasa bersalah dan berdosa kepada Allah. Yakni hati selalu merana, kecewa dengan kehidupan yang dialaminya selama ini. Inilah juga kemaksiatan yang tenggelam di dalam bertajalli kepada hawa nafsu setannya. Jadi taat dan maksiat di sini sama-sama tersesat di lembah iblis dan setan, diaku-akui sebagai manusianya lah yang berkuasa atas taat dan maksiatnya. Maka dari itu, agar kita selamat dari keduanya, tentunya kita ya harus punya tongkatnya, yakni ketika di baiat ada tongkatnya di situ untuk melewati keduanya. Maknanya ibaratkan di cerita Nabi Musa, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pengikutnya, ketika sampai di tepi Lautan Merah, maka dihempaskanlah tongkatnya Nabi Musa ke dalam Lautan Merah. Maknanya tongkatnya, tongkat takwa dan tongkat imannya dihempaskan ke dalam Lautan Merah, yakni lambang dari hawa nafsu kita sendirilah Lautan Merah itu. Ma'ul ahmar, air yang merah. Itulah gambaran dari hawa nafsu kita selama ini.
Dihempaskanlah tongkatnya Nabi Musa, maka terpecahlah Lautan Merah itu menjadi 2 ombak, yakni ombak sebelah kanan dan ombak sebelah kiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika lambang ombak sebelah kanan, yakni orang-orang yang beruntung dalam babagan dunia. Dunianya banyak, amal ibadahnya banyak, ilmunya banyak, kepintarannya banyak, kecerdasannya banyak, dan selalu beruntung. Kesehatannya, badan selalu sehat. Dan semua itu di dalam kenikmatan dunianya, ia bertajalli kepada hawa nafsunya sendiri sebagai penguasa dan pelaku serta pencipta di dalam kehidupan ini. Maka tenggelamlah mereka di dalam ombak yang kanan. Jatuh martabatnya lebih rendah daripada hayawan. Karena mereka telah memperturutkan hawa nafsunya. Karena mereka telah menjadi utusan-utusan iblis dan setan di dalamnya. Karena iblis dan setan itu sangat amatlah nyata, bukan goib. Mayoritas manusia mengatakan setan iblis itu goib. Akan tetapi hakikat di sisi Tuhannya sesuai yang diagendakan di dalam Al-Quran. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Telah diabadikan di dalam Al-Quran. Maknanya yang wujud sebagai Tuhan di hati kita siapa? Ya kan Abdul Halimnya. Inilah makna syaitan yang terkutuk itu. Yang selalu menghalang-halangi perjumpaan hamba kepada Tuhannya. Abdul Halimnya telah tenggelam di dalam ombak Lautan Merah. Ombak yang sebelah kanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ombak yang sebelah kiri, orang-orang yang merasa bodoh dirinya, orang-orang yang merasa lemah dirinya, orang-orang yang tak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan amal-amal ibadah dengan agama-agama yang dianutnya. Orang yang selalu bermaksiat, menyakiti manusia lain. Inilah manusia di dalam ombak golongan kiri yang selalu merana hidupnya, yang selalu kecewa hidupnya menghadapi kehidupan ini. Jadi agar Musa dan pengikutnya selamat dari ombak kanan dan ombak kiri, maka luruslah jalannya. Luruslah hingga sampai kepada rahmatullah, sampai kepada ketepian lautan yang sebelah sana. Agar selamat, jangan kau tengok-tengok ombak yang kanan itu. Agar selamat, jangan kau tengok-tengok ombak yang sebelah kiri itu. Perjalankanlah hatimu lurus kepada aku. Perjalankanlah hatimu selalu bertajalli, bermi'raj, berwusul, bermijil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ombak kanan dan ombak yang kiri. Jadi ombak yang kanan dan ombak yang kiri sudah lepas dari ketajalian kita kepada hawa nafsu. Kita terus dan terus menerus bertajali kepada Allah melewati jalan yang lurus untuk mengabaikan ombak sebelah kanan dan ombak sebelah kiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh lagi, ketika kita berkeadaan sakit, seumpama kita ditakdirkan punya penyakit seperti penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub
alaihi salam. Penyakit yang mana penyakit itu sangat meresahkan hati Nabi Ayubnya, meresahkan hati kita. Seumpama kita tak diberi iman oleh Allah. Seumpama di dalam hati kita yang ada diri manusia kita. Di dalam Nabi Ayub ada Nabi Ayubnya yang berkuasa atas diri Nabi Ayubnya. Maka pasti Nabi Ayubnya selalu menggerutu, selalu marah, selalu kecewa dengan Tuhannya. Salah apa aku ini? Hingga aku diberi penyakit yang demikian rupa. Pasti menggerutu dan pasti mengolok-olok Tuhannya. Ini terjadi bila di dalam hati Nabi Ayub itu yang ada Nabi Ayubnya. Jadi bila di dalam hati Nabi Ayub itu yang ada Nabi Ayubnya, maka tak mungkin Nabi Ayub itu bergelar sebagai Nabiullah, bergelar sebagai kekasih Allah. Akan tetapi berhubung Nabi Ayub itu adalah kekasih Allah, berhubung di dalam hati Nabi Ayub itu tiada lain kecuali Allah, berhubung di dalam hati Nabi Ayub itu berla ilaha illallah, maka penyakit itu tidak dirasakannya. Penyakit itu tidak dihiraukannya. Sehingga dirasa oleh Nabi Ayub itu sakitnya ya biasa-biasa wae. Meskipun Nabi Ayub dicemooh orang sekelilingnya, terutama keluarganya, dan dicemooh oleh para masyarakat atas sakitnya. Maka bila di dalam hati Nabi Ayub masih wujud kewujudan Nabi Ayubnya, pasti Nabi Ayubnya marah, jengkel, menggerutu, tidak terima hatinya dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dengan keadaan yang sama, tapi hati Nabi Ayub sudah kembali kepada Tuhannya. Maknanya sakit dan sehatnya ini bukan sama-sama bukan dari Nabi Ayubnya, di hati Nabi Ayubnya. Akan tetapi sehat dan sakit ini sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya, yang mengkeadaankannya. Jadi Nabi Ayub lebih cinta memandang apa yang di Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kedua keadaan itu tergantung imannya seseorang. Jadi meskipun Nabi Ayub itu dikeadaankan oleh Allah sakit yang demikian parahnya, yang mana dengan sakitnya Nabi Ayub dijauhi oleh keluarganya, oleh anaknya, takut ketularan dan tak kuat oleh baunya. Akan tetapi berhubung ada iman di dalam Nabi Ayub sabar. Nabi Ayub rela dan ridho dengan apa ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Tuhannya untuk Nabi Ayubnya. Jadi rasa sakit itu tak seberapa sakit. Karena sakit hakikatnya menjadi kesembuhan bagi hamba Allah yang sudah bertemu Tuhannya, yang sudah memandang wajahullah, yakni sakit ini datangnya dari Allah, bukan dari Nabi Ayubnya. Maka dari itu Nabi Ayub rela dan ridho di keberadaankan sakit yang demikian rupa. Hingga ulat-ulat yang ada di tubuhnya ada yang jatuh satu saja diangkat lagi untuk diletakkan di dalam badannya. Inilah kasih sayang Allah
yang ada pada Nabi Ayub, karena Nabi Ayub itu adalah Nabiullah yang pasti di dalam hatinya la ilaha illallah. Jadi antara sehat dan sakitnya sudah tak ada bedanya lagi. Taat dan maksiatnya secara ragawi sudah tak ada bedanya lagi. Bila sudah mengenal bahwa hidup ini Allah. Tapi bagi mereka yang tidak mengenal, pasti ia akan jatuh dan jatuh kepada linapsi, yakni pengakuan diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin, sehat dan sakit itu hanyalah dua keadaan, yang mana dua keadaan itu harus tetap dipulangkan, dirojiunkan kepada Allah, agar kedua tempat itu tidak menjadi bencana bagi kita, agar kedua tempat itu menjadi hikmah bagi orang-orang yang mengalaminya, yakni hikmahnya selalu memandang Allah di antara taat dan maksiat, memandang Allah antara sakit dan sehat, memandang Allah antara hitam dan putih, karena tanpa hidup, tanpa uripe Allah, semua keadaan itu takkan pernah ada, takkan pernah muncul ketika manusianya sudah kembali kepada Allah. Yang ada di dalam hati hambanya hanyalah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang merasa sakit ya hawa nafsunya. Bila hawa nafsunya masih ada, maka kekecewaanlah yang ada, maka kebanggaan kesombongannya lah yang ada. Ketika hawa nafsu masih bertajalli pada diri manusianya, maka manusianya selamanya akan congkak dan sombong di dalam kedua tempat itu. Ketika sehat, ia merasa sombong dengan kesehatannya. Ketika sakit, ia menggerutu hatinya, mengumpat-ngumpat Tuhan yang telah menciptakannya. Aku ini salah apa hingga engkau memberiku penyakit yang demikian, ya Allah? Aku ini salah apa hingga kau memberikan kesedihan ini kepadaku, ya Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga paparan demi paparan ini bisa mengungkap hati kita dari ketajalian kita kepada hawa nafsu. Berhijrahlah, beralihlah, berjalanlah, temui, bertajalilah kepada Allah agar bisa melewati kedua keadaan itu. Keadaan sehat, keadaan sakit, keadaan ketaatan dan keadaan kemaksiatan secara ragawi, agar bisa selamat jalannya menuju Tuhan. Ya, jangan jadi Tuhan di dalamnya. Jadi ada susah, yang susah pasti manusianya. Karena apa? Karena manusianya masih terbelenggu oleh hawa nafsunya. Namun bagi orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, takkan pernah susah lagi, meskipun dia dikeberadaankan oleh Allah, berada kondisi yang miskin, berada kondisi yang selalu kurang. Maka dari itu ada ayat Allah, innal awliya'a la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para kekasih Allah itu di dalam hatinya tiada rasa takut sedetik pun. Tiada rasa takut walaupun sebiji darah pun. Dan tidak bersedih hatinya. Itulah para kekasih Allah yang selalu sehat dohir dan batinnya. Meskipun kelihatannya dohirnya sakit, tapi batinnya sehat. Maknanya sudah menyaksikan Allah di dalam sakitnya, sudah menyaksikan Allah di dalam kesedihannya, sudah menyaksikan Allah di dalam fakirnya. Sedangkan manusia yang belum bertuhan
hatinya selalu terbelenggu oleh hawa nafsunya sendiri yang selalu mencelakakan di dalam dua keadaan itu. Taatnya celaka, apalagi maksiatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua, khususnya yang bertanya, semoga jawaban-jawaban ini bisa diterima di hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.